Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas kali ini adalah apa yang terjadi bila protein yang kita berikan dalam pakan bebek itu terlalu banyak atau berlebih. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kita coba bahas tuntas di sini bersama-sama. Oke teman-teman, sebelumnya kita intro dulu ya. Pakan itu merupakan suatu faktor penentu keberhasilan beternak yang urutannya itu menempati kedua setelah bibit ya teman-teman ya, kalau menurut saya. Jadi kalau mau berhasil dalam beternak bebek, salah satu yang perlu diperhatikan itu adalah pakan teman-teman ya. Pakan yang kita bicarakan di sini adalah pakan campuran teman-teman, pakan mix sendiri. Jadi dan memang kos terbesar dalam suatu pembesaran bebek ini itu terjadi pada pakan ya teman-teman ya. Artinya 80% keuangan operasional itu dibelanjakan untuk pakan, seperti itu. Sisanya bibit, listrik dan lain-lain, itu obat-obatan itu. Jadi pakan ini pegang peranan penting sekali dalam suatu keberhasilan dalam beternak ya. Terus saya ulangi lagi ya teman-teman ya, pakan ini seperti saya bilang dalam video sebelumnya, itu yang konsisten. Bahan pakan yang kita gunakan itu yang konsisten teman-teman ya. Artinya jangan berubah-ubah, seminggu pakai ini, seminggu pakai itu. Jangan seperti itu. Walaupun kita pakai bibit bagus sekalipun, kalau sistemnya seperti itu, berubah-ubah bahan pakannya, itu akan apa? Nanti perkembangannya akan sulit teman-teman ya, akan sulit. Jadi konsisten dengan bahan pakan yang sama. Kalau tidak memungkinkan, itu pakai bahan yang paling mudah didapat itu teman-teman ya. Misalkan kalau tepung Kentucky susah di tempat teman-teman, itu jangan memakai tepung Kentucky, pakai bahan lain seperti itu. Terus langsung ke pokok pembahasan ya teman-teman. Masalah tadi yaitu akibat yang terjadi bila protein yang kita berikan dalam pakan bebek itu berlebihan. Apa teman-teman kira-kira akibatnya? Jadi begini ya teman-teman ya, sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak bagus apapun pokoknya. Entah itu makan, entah itu minum, entah itu merokok, seperti itu. Jadi yang bagus itu yang pas-pasan, yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti itu ya. Ini pun terjadi pada bebek. Bila bebek itu kelebihan protein, itu biasanya ya teman-teman ya, itu ciri khususnya itu kotoran bebek itu akan bau teman-teman, akan bau. Kemudian nanti bebek itu pertumbuhannya akan lama teman-teman ya. Pertumbuhan artinya percepatan pertumbuhan itu kalau kita timbang per hari itu akan lama teman-teman. Selain itu protein berlebih pada bebek itu juga menyebabkan kos biaya pakan yang kita anggarkan untuk pembesaran itu akan membengkak teman-teman ya, akan membengkak anggarannya.
Karena untuk menaikkan 0, sekian protein itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya teman-teman ya, cukup besar. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan bebek standarnya, yaitu kalau untuk finisher kalau menurut saya minimal itu 17% PK-nya itu. Kemudian akibat dari yang lain, dari kelebihan protein yang kita berikan pada bebek itu adalah bulunya itu akan brodol teman-teman ya, kalau terlalu berlebih pada bebek. Jadi kelebihan protein itu bulu bebek akan brodol. Kemudian kalau kekurangan protein, bulu bebek juga akan brodol teman-teman. Seperti itu. Biasanya yang brodol itu terjadi di sekitar buntut itu loh teman-teman, di atasnya buntut itu. Seperti itu brodolnya. Jadi itu. Terus yang lainnya itu bebek akan cenderung kanibal ya teman-teman ya. Akan kanibal, yaitu memakan bulu temannya. Jadi bulu temannya itu dicucui seperti itu ya teman-teman. Itu kekurangan protein bisa, kekurangan energi bisa, seperti itu ya. Jadi harus kita perhatikan ini teman-teman ya. Walaupun kenyataannya dalam prakteknya di dalam kandang itu jarang sekali ya teman-teman yang memberikan atau yang mencampur pakan itu proteinnya sangat banyak, itu jarang sekali terjadi. Kebanyakan begini, rata-rata peternak itu jarang sekali mencampur pakan itu proteinnya terlalu banyak, itu jarang sekali. Yang terjadi justru kurang protein, seperti itu ya teman-teman ya. Karena memang kalau proteinnya banyak, kalau kita hitung secara rinci itu kos pakan itu akan sedikit mahal teman-teman ya. Jadi sangat jarang sekali mencampur pakan itu yang proteinnya over, itu sangat jarang. Yang sering adalah yang sering adalah kurang, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, kira-kira pembahasan singkat ini tentang akibat dari kelebihan protein pada pakan ternak bebek pedaging kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.